Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini dirasa sudah semakin pesat. Tidak hanya memberikan kemudahan, namun juga memberikan berbagai kesempatan dalam berbagai tindakan pelanggaran. Penyalahgunaan yang menggunakan perangkat komputer dikenal juga sebagai cybercrime. Cybercrime adalah istilah yang mengacu pada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer yang menjadi alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan. Berikut ini berbagai kejahatan yang biasa disebut sebagai cybercrime yang terdapat di dalam dunia maya. Fake account merupakan kejahatan dengan membuat akun menggunakan identitas orang lain. Orang yang membuat akun palsu tersebut biasanya memiliki tujuan negatif dengan memanfaatkan identitas palsunya, seperti pencemaran nama baik, penipuan berkedok uang, penculikan, dan transaksi ilegal lainnya. Fake account banyak dialami oleh orang-orang terkenal seperti artis hingga politisi. Pelanggaran fake account sendiri telah diatur dalam Pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman hukuman pidana paling lama 12 tahun dan denda paling banyak sebesar 12 miliar rupiah. Spamming adalah pengiriman berita atau iklan lewat surat elektronik atau email yang tidak dikehendaki. Spam sering disebut juga sebagai junk email alias email sampah. Kebanyakan spam yang ada di internet adalah berupa iklan dan promosi dari suatu produk. Spam ini sangat menguntungkan bagi pengirim karena hanya membutuhkan biaya yang kecil. Sementara sebaliknya bagi penerima justru akan merasa sangat terganggu. Hijacking merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Yang paling sering terjadi adalah software piracy atau pembajakan perangkat lunak. Hijacking sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Orang yang melakukan hijacking akan dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang lain atau pihak lain. Penjahatnya sendiri biasa disebut sebagai hacker. Hacker merupakan orang yang gemar mengotak-atik komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu, dan terobsesi mengamati keamanan atau security komputer tersebut. Hacker memiliki wajah ganda, ada yang budiman, ada juga yang disebut sebagai hacker pencoleng. Hacker budiman memberitahu kepada programmer yang komputernya diterobos akan adanya kelemahan-kelemahan pada program yang dibuat, sehingga dapat bocor, dan memberitahukan agar segera diperbaiki. Sedangkan hacker pencoleng menerobos program orang lain untuk merusak dan mencuri datanya. Carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data melalui internet. Sebutan pelaku dari carding sendiri adalah carder. Sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah cyber fraud alias penipuan di dunia maya. Menurut riset Clear Commerce, perusahaan teknologi informasi yang berbasis di Texas, Amerika Serikat, Indonesia memiliki carder terbanyak kedua di dunia setelah Ukraina. Sebanyak 20% transaksi melalui internet dari Indonesia adalah hasil carding. Akibatnya, banyak situs belanja online yang memblokir IP atau Internet Protokol asal Indonesia. Di Indonesia, kejahatan carding sendiri diatur dalam Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik, yaitu Pasal 31 Ayat 1, dengan pidana 10 tahun dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Cracking adalah hacking untuk tujuan jahat. Sebutan untuk cracker adalah hacker bertopi hitam atau black hat hacker. Meski sama-sama menerobos keamanan komputer orang lain, hacker lebih fokus pada prosesnya, sedangkan cracker akan lebih fokus untuk menikmati hasilnya. Boleh dibilang, cracker ini sebenarnya adalah hacker yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal yang negatif. Aktivitas cracking di internet memiliki ruang lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan akun milik orang lain, pembajakan situs web, probing, dan penyebaran virus hingga pelumpuhan target sasaran. Kejahatan-kejahatan dalam dunia maya atau cybercrime tersebut memang sulit untuk dihindari. Namun, alangkah baiknya kita lebih menjaga dan memproteksi akun kita agar terhindar dari berbagai tindakan cybercrime. Segala bentuk cybercrime telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika Anda menjadi korban dari kasus cybercrime, jangan ragu untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwenang. Demikian informasi dari Cyberline, semoga bermanfaat.